Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum di topik 7 di ruang kolaborasi tentang problematika penerapan kerangka OPD di lembaga Proma sebagai stakeholder yang beranggotakan saya sendiri, Dini Gunawan, Eka Yulianti, Heni Trikaryanti, Nur Awalia, dan Nurliani. Istilah stakeholder sangat fenomenal. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu atau konteks. Misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengolahan sumber daya alam, sosiologi, dan lain-lain. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunikasi masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder biasanya diartikan sebagai orang yang akan mengambil peran aktif dalam eksekusi sistem moto atau orang yang akan merasakan dampak signifikan dari penggunaannya. Stakeholder ini biasanya berupa orang yang memiliki sebuah proses, orang yang kegiatannya mempengaruhi sebuah proses, atau yang harus berinteraksi dengan sebuah atau sekumpulan proses. Pemetaan stakeholder dalam pendidikan. Unsur paling penting yang perlu diketahui sejak awal oleh manajer sebuah organisasi adalah berkaitan dengan pertanyaan siapa yang menjadi stakeholder organisasi ini. Untuk mengetahui siapa stakeholder sekolah, manajer harus mengenal berbagai bentuk dan mutu layanan serta produk yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Stakeholder pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid, dan tata usaha sekolah. Yang kedua yaitu pemerintah, diwakili oleh para pengawas, pemilik, dinas pendidikan, wali kota, sampai menteri pendidikan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan juga harus bersinergi dengan stakeholder lain. Yang ketiga yaitu masyarakat. Sedangkan masyarakat yang berkepentingan dalam pendidikan adalah orang tua murid, pengamat, dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, peran stakeholder dalam pendidikan terdiri dari peran orang tua, peran guru, peran komite sekolah, peran kepala sekolah, peran pemerintah, dan peran masyarakat. Yang pertama yaitu peran orang tua sebagai stakeholder meliputi beberapa hal. Mereka mendukung proses belajar mengajar di sekolah, aktif dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Lalu, peran guru sebagai stakeholder dalam pendidikan juga meliputi beberapa hal. Mereka berkomunikasi secara rutin dengan keluarga, yakni orang tua atau wali siswa, mengenai perkembangan dan prestasi anak-anak dalam belajar. Mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah, mengajak mereka untuk masuk dan berpartisipasi di sekolah. Lalu, peran komite sekolah fungsinya adalah sebagai wadah mandiri untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi manajemen pendidikan di setiap lembaga pendidikan, baik untuk prasekolah, pendidikan formal sekolah, maupun pendidikan di luar lingkungan sekolah. Lalu, peran kepala sekolah sebagai stakeholder dalam pendidikan mengelola hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, menjaga hubungan yang baik dengan komite sekolah, dan memperluas kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta. Lalu, peran pemerintah dalam sektor pendidikan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui hasil amandemen pasal 31 ayat 1-4 dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan. Seluruh warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar, dan yang terakhir yaitu peran masyarakat, yaitu melihat dunia pendidikan sebagai sumber manfaat. Ini termasuk penerbit buku, penyedia kursus, pengembangan alat-alat pendidikan, dan pelaku usaha lainnya. Kelompok ini juga perlu didorong untuk menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga memerlukan kontribusi dan keterlibatan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan. Yang selanjutnya adalah problematika dan solusi dalam menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Di sini yang pertama, sekolah yang kaku dan terpaku dengan sistem yang terdahulu, solusinya dengan memberikan motivasi kepada sekolah dan sosialisasi berupa pelatihan dan lain-lain. Yang kedua, membutuhkan waktu agar terlaksana dengan merata. Solusinya dengan memberikan waktu agar tetap dapat beradaptasi dengan baik.
Problematika dan solusi dalam menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD berikutnya yaitu masih terbatasnya kemampuan guru sebagai pelaksana di sekolah yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan yang dibutuhkan, ini akan menambah kemampuan dari guru tersebut. Kemudian, terbatasnya dan tidak meratanya sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini akan menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait. Yang kelima, masyarakat dan anggota komite sekolah dengan berbagai latar belakang pendidikan tentunya akan memberikan berbagai persepsi mengenai pentingnya implementasi UBD di sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Peran stakeholder dalam pendidikan yaitu yang pertama adalah peran orang tua sebagai stakeholder. Yang kedua ada peran guru sebagai stakeholder, selanjutnya komite sekolah, yang keempat ada peran kepala sekolah sebagai stakeholder, dan yang kelima ada peran pemerintah, dan yang terakhir ada peran masyarakat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.